Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya itu cukup lama menghafalkan Al-Quran. Kalaupun setelah sekian lama, mungkin 10 tahun lebih, kok tidak hafal-hafal, stagnan, bahkan mengalami kemunduran, itu alasannya dua. Pertama, IQ saya memang bodoh, artinya saya cukup bodoh gitu. Yang kedua, saya memang jarang ngelalar. Padahal kalau Al-Quran itu kalau diledang dilalar lupa gitu. Sudah tua terus penggawe anaknya dan seterusnya. Tapi namun toh seperti itu saya kan nggak bisa dihilangkan kestatusan saya sebagai orang yang sedang menghafalkan. Sebagaimana kita orang tentu nggak bisa menghilangkan status pelajar, kesiswaan dari seorang pelajar hanya karena dia yang pertama nggak cukup pintar atau nggak cerdas, yang kedua jarang belajar. Oh bodoh, lagi sekolah itu tapi jadi pelajar, kalau kan makan kayak gitu ya. Ini bukan pamer ya, karena saya tahu pasti begini ya, di dunia ini. Kalau ada orang kok memamerkan sesuatu yang hubungannya tidak dengan dunia, dia akan diterangkan. Dia akan mendapatkan pandangan sini. Kalaupun itu tidak berani dilakukan di depan orangnya, itu pasti dilakukan di belakang. Kalaupun tidak terucap, itu terlintas di kepalanya. Itu kayak sesuatu ya kayak gitu. Kalaupun misalnya ya, kalau kita itu jadi tokoh agama, tentu yang dilihat tokoh agama kayak apa, kayak gitu. Kalau kita pintarnya itu menghasilkan duit atau apa kayak gitu. Itu maka kalau saya dianggap ini sebuah pamer, enggak ya. Bahkan kalaupun saya itu ini di pasar ya, saya itu terkadang kalau lagi gak malas itu saya ngelalar di pasar. Itu bukan pamer, enggak. Saya itu punya alasan tertentu untuk itu. Saya itu kan di pasar itu jam 2 malam atau setengah 3 malam, nanti pulang jam 10 atau setengah 11. Kalau saya ngelalar di rumah setelah itu, artinya habis zuhur, habis asar atau malam, itu otak saya terlalu lelah. Maka otak saya itu fresh itu ketika masih pagi. Udah pernah saya coba berkali-kali gagal, karena otak saya udah kelelahan untuk mikir kayak gitu tuh terlalu lelah. Kecuali untuk mendengarkan apa-apa gitu masih bisa, tapi untuk mikir ngelalar itu terlalu berat. Itu alasan saya kenapa saya ngelalar di pasar. Nah ini sebenarnya yang mau saya cerita. Saya itu dulu kan kerjanya ngerengkek itu jualan jajan ngerengkek. Jadi kalau zuhur itu sholat di masjid, habis jamaah ya ngelalar. Nah suatu ketika saya ngelalar, ada orang yang sama-sama jamaah itu melihat saya ngelalar itu bilang gini, wih baca Al-Quran rezekinya biar lancar kayak gitu. Saya tuh nggak tahu, saat itu saya tuh sangat tersinggung. Yang kedua saya tuh bingung kok bisa pola pikirnya kayak gitu melihat Al-Quran itu pola pikirnya kayak gitu. Padahal kan dia aktivitas dia kok jamaah, berarti kan dalam tanda kutip dia religius gitu, orang soleh lah kayak gitu ya. Tapi kok pikirnya kayak gitu. Yang kedua gini, waktu saya ngelalar di pasar kayak gini itu ada orang sales terasi. Kalau dari fisiknya itu jenggotnya panjang kayak gitu ya, terus batuknya itu dahinya itu warnanya agak hijau ke kuning-kuningan. Itu kan orang religius. Tapi begitu melihat saya itu kan begitu mendekat, kemudian melihat saya ngelalar itu dia bilang gitu, wih waki ID jos saya gitu. Saya kan tahu dia bilang gitu kan arahnya kemana, itu kan ngomongin duit. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat itu religius tapi kok boyo melihat Al-Quran seperti kayak gitu ya, apa ya? Kayak jampi dulu ya apa. Ini kenapa saya ingat dua orang ini, karena gini, pernah sebuah kejadian, ada orang yang perempuan cewek masih arek cantik sih, masih muda pakai baju ketat gitu, terus celananya pendek gitu, celana pendek mulus gitu. Begitu melihat saya baca Al-Quran, nah gitu dia bilangnya gini, loh gitu Pak, jangan cuman kerja aja tapi ya ngaji Al-Quran kayak gitu. Saya kan orangnya nyantai aja bilang, ya enggak lah, saya ngelalar ini hanya karena kebetulan aja, nggak ngelayani orang beli gitu ya. Sebenarnya kalau boleh memilih, saya itu lebih baik jualan laris sehingga Kak Kober ngelalar Al-Quran daripada ngelalar Al-Quran. Ya kebetulan aja saya itu orangnya jualannya nggak seberapa ramai. Akhirnya bukan terpaksa, saya memilih untuk ngelalar Al-Quran di sela-sela waktu nunggu orang itu.
Loh, dianya cewek itu tadi loh, cewek itu tadi yang kataan pendek dan baju keduluk, dia tuh malah untuk menasihati saya begitu. Loh nggak gitu Pak, hidup dunia itu hanya jangan mikir dunia aja. Harus kita pikir hidup setelah kematian. Bapak keliru kalau sampai hidup di dunia kok nggak mikir akhirat loh. Loh dia malah menasihati saya. Aku kan bingung loh. Dan ketika saya bandingkan dengan dua orang tadi itu kan aneh loh. Ada dua orang yang potongannya kayak religius, perilakunya kayak religius, tapi pola pikirnya tentang bacaan Al-Quran seperti itu. Tapi cewek ini enggak, pola pikirnya beda. Bacaan Al-Quran itu sesuatu yang murni disediakan untuk setelah kematian. Itu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.